قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanu fid din, a'azzana wa iyyakum. Saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, izinkanlah kami untuk memberikan untaian mutiara nasihat dengan tema 5 kunci pembuka pintu rezeki. Mudah-mudahan untaian nasihat yang ringkas ini bisa menambah ilmu yang bermanfaat khususnya kepada kami sendiri dan umumnya kepada kaum muslimin sekalian. Ma'asal muslimin, ikhwanu fiddin, a'azzana wa iyyakum, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Kunci pembuka pintu rezeki yang pertama yang harus kita amalkan agar Allah Subhanahu wa taala membuka keran pintu rezeki kepada kita adalah ketakwaan. Maksudnya takwa itu bisa membuka pintu rezeki kita. Mari kita renungkan firman Allah dalam surah At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki dari arah datangnya yang dia tidak sangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jadi takwa akan menjadi sebab Allah bukakan pintu rezeki kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebab atau kunci pembuka pintu rezeki adalah dengan kita fokus beribadah kepada Allah. Mari kita renungkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an, surah Al-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya yang paling utama, yang paling pertama adalah mengabdi, beribadah kepada Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'amun. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh rezeki dari kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kalian memberi makan kepada Allah. Artinya apa? Kita beribadah kepada Allah, kita mengabdi kepada Allah, kita melakukan ketaatan kepada Allah. Yang butuh itu bukan Allah, akan tetapi yang butuh itu adalah kita sebagai hambanya. Butuh apa? Butuh pahala. Walaupun manusia di dunia ini, bahkan jin, dari semenjak diciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat, semua mentaati Allah, semua hatinya seperti hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tidak akan pernah bertambah kekayaannya Allah. Sebaliknya, kalau seandainya semua manusia, bahkan jin, semenjak diciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat, semua hatinya seperti Fir'aun, semua hatinya seperti iblis, apakah kemudian kekuasaan Allah, kekayaan Allah berkurang? Tidak, sama sekali tidak berkurang kekayaan, kekuasaan Allah sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia dan jin. Innahu huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang berikan rizki yang kuat lagi maha perkasa. Perhatikan ma'asyiral muslimin, akhwanu fiddin, azanul wa iyyakum ajma'in, saudara-saudariku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Dalam ayat tersebut Allah menggandengkan antara ibadah, ketaatan kita kepada Allah dengan rezeki. Ini pelajaran yang dapat kita ambil, bahwasanya semakin kita taat kepada Allah, semakin kita melakukan peribadatan kepada Allah dengan sempurna, maka Allah akan menjamin rizki kepada kita. Kemudian kunci pembuka pintu rizki yang ketiga adalah tawakal. Tawakal itu kita dituntut untuk senantiasa berdoa memohon kepada Allah, kemudian kita berusaha semaksimal apa yang kita mampu, sekuatnya, dan yang terakhir tawakal itu adalah ketika hati kita sandarkan, kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman juga di dalam surah At-Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan. Kecukupan rezeki Allah akan berikan kepada orang-orang yang hatinya tawakal, bergantung kepada Zat yang Maha memberi rezeki. Kemudian sabda Rasulullah SAW tentang pentingnya tawakal. Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli, seandainya kalian, wahai manusia, hamba-hamba Allah, bertawakal dengan sebenar-benarnya, la razaqakum, kata Allah, sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seekor burung. Perhatikan ma'asyiral muslimin, ikhwanu fiddin, a'azzana wa iyyakum, burung itu paginya dalam keadaan perutnya kosong, dalam keadaan lapar, kemudian terbang, ada yang di lautan, ada yang di sungai, ada yang di hutan, di sawah, mencari makan. Kemudian sorenya pulang dalam keadaan perutnya kenyang, anak-anaknya sudah dikasih makan, tidak ada yang kelaparan. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Tawakal itu adalah sebab Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rezeki kepada kita. Kemudian sebab atau kunci pembuka rezeki yang keempat, bahwasannya kalau kita mau menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, jaminan dari Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, innakum tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Mari kita renungkan sabda Rasulullah berikut ini, ma'asyiral muslimin. Sesungguhnya kalian akan ditolong oleh Allah dan diberikan rezeki oleh Allah dengan sebab jalur lewat orang-orang yang lemah yang kalian tolong. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kita ingin diberikan rezeki oleh Allah, jangan lupa kita tolong, kita bantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lemah, anak yatim, fakir, miskin, kita tolong sesuai dengan kemampuan kita.
dengan hartanya, dengan tenaga yang kita punya, apapun yang kita mampu untuk menolong orang-orang lemah, maka hendaknya kita tolong, kita bantu mereka agar Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rezeki kepada kita. Kemudian pintu rezeki yang terakhir atau yang kelima adalah sedekah. Sudah kita maklum bersama di dalam Al-Qur'an dan hadis sangatlah banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang rajin sedekah. Di antaranya adalah sabda Rasulullah, anfik unfik. Barang siapa yang banyak berinfak, banyak mengeluarkan hartanya, Allah akan memberikan harta. Allah akan meluaskan pintu rezekinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kajian singkat Mutiara Nasihat yang ringkas ini dengan tema 5 kunci pembuka pintu rezeki. Mudah-mudahan menambah ilmu yang bermanfaat, menambah iman kita. Demikian untayan Mutiara Nasihat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.